Iya, yang menarik adalah ya bisa jadi Luis Milla dan Thomas Doll juga ini menjadi momentum dan kaget gitu kan dengan derby yang seharusnya mereka berpikir ya. Bisa juga ini skenario dari Premier League. Betul. Gitu loh. Selalu melahirkan pertarungan-pertarungan. Mereka sebenarnya saudara dan betul. Viking the Jack pada intinya dulu sebelum kemudian ada kasus kuis siapa berani, mereka sangat baik, hubungannya sangat harmonis dan ini momentum buat Persib dan juga Persija. Bravo, Cocomeo Channel. Saya Erwiantoro masih bersama Akmal Marhali di Cafe Gilbol. Minggu ini ada cerita yang menarik, hadirnya Luis Milla masuk ke kandang Persib Bandung. Hadirnya Luis Milla menurut Cocomeo Channel sangat menarik karena di Persija mantan pemain nasional Jerman tahun 1992 di Piala Eropa, Thomas Doll sudah lebih dulu menukangi Persija Jakarta. Pertarungan The Jack dan Viking ini hadirnya kedua tokoh yang selama ini menjadi pembicaraan di supporternya masing-masing. Ibarat di Spanyol pernah ada pertarungan Guardiola dengan Jose Mourinho, di Inggris ada pernah pertarungan abadi Arsene Wenger dengan Alex Ferguson. Menurut Akmal nih, hadirnya Luis Milla ini sepertinya ada darah baru nih buat Persib Bandung. Ya, kalau kita lihat ini kejutan ya, di mana tiba-tiba Luis Milla mau melatih klub gitu. Padahal dulu sebelumnya juga pernah ditawarkan, tapi dia tidak mau memilih klub karena ingin melatih tim nasional. Tapi kali ini Luis Milla akhirnya menerima pinangan Persib Bandung untuk menangani Persib yang memecat Robert Rene Albert dengan prestasi yang saat ini kalau bisa dibilang prestasi yang kurang mengenakan atau kurang menyenangkan. Luis Milla masuk juga di tengah jalan di mana pemain-pemainnya bukan pilihan dari Luis Milla. Nah, ini akan menjadi problem tentunya ke depannya, tapi ini juga akan menjadi tantangan. Yang menarik adalah Luis Milla akan bertemu dengan Thomas Doll. Ini rivalitas Persija Persib yang menurut saya akan semakin menarik dengan hadirnya dua pelatih yang punya nama besar waktu saat jadi pemain gitu. Kita tahu bahwa kebetulan kedua pelatih ini punya tanggal lahir yang hampir-hampir mirip gitu, hanya beda 1 bulan, di mana Luis Milla lebih senior, lahiran 12 Maret 1966. Kemudian Thomas Doll itu kelahiran 9 April 1966. Artinya sama-sama berusia 56 tahun, hanya berbeda Milla lahir di Maret, kemudian di bulan Aprilnya baru Thomas Doll. Dan dia lahir di Jerman sama yang satu di Spanyol. Nah, satu Spanyol. Yang menarik lagi, satu pernah main di timnas Spanyol, satu pernah main di timnas Jerman, di mana Thomas Doll dulu waktu jadi pemain adalah runner up sebagai Piala Eropa 1992 di Swedia. Di Swedia. Kemudian yang menarik lagi, Luis Milla ini juga punya punya kurikulum vitae yang bagus sebagai pelatih. Pernah mengantarkan Spanyol runner up ketika itu, kemudian menjadi juara Piala Eropa 2011 untuk Spanyol U21 gitu. Nah, ini yang kemudian membuat orang akan banding-bandingkan Luis Milla ketemu Thomas Jean Doll. Ini pertandingan yang sangat menarik. Kenapa? Karena dulu masih jadi pemain juga. Luis Milla adalah pemain yang bisa dibilang punya nama karena bermain di klub besar, 3 klub besar di Spanyol. Main untuk Barcelona, main untuk Madrid, main untuk Valencia. Kemudian Thomas Doll di antara Hansa Rostock, Hamburger SV, kemudian Lazio, Eintracht Frankfurt, Bari, dan juga tentunya saat jadi pelatih pernah menangani Borussia Dortmund gitu. Tapi yang tambahannya nih Mal, khusus Thomas Doll itu dia main di 2 negara yang berbeda. Betul. Saat di Jerman Timur dia juga tim nasional, terus waktu
pecah jadi Jerman, dia jadi pemain Jerman juga tim nasional. Itu asik gitu. Iya betul sekali. Dan kalau kita lihat riwayat karirnya di sepak bola, dua pelatih ini ya punya sejarah yang sangat bagus, punya klub yang bagus sebagai pemain, kemudian juga punya karir yang juga cukup bagus sebagai pelatih setidaknya gitu kan. Bagaimana Thomas Doll pernah nanganin Dortmund, klub yang punya nama di Jerman. Luis Milla pernah menangani timnas Spanyol kelompok umur U19 dan U21. Jadi apakah dua pelatih ini kemudian akan membuat tadi yang Mbah Coco bilang membuat gelegar Liga 1 ini menjadi sangat menarik dengan drama-drama perseteruan gitu kan. Dulu misalnya Arsene Wenger, Ferguson, yang terakhir misalnya kalau di Inggris kemarin kita lihat Tuchel dengan dengan Antonio Conte. Di mana ini merupakan bagian dari sportainment kalau di Liga Inggris, dan kita berharap Indonesia juga mengedepankan ini gitu kan. Jadi bukan cuma rivalitas antara Persija Persib yang dimunculkan adalah perselisihan supporternya, tapi rivalitas yang ditunjukkan dengan kualitas permainan dengan pelatih yang punya nama besar, dan ini harusnya bisa menjadi nilai jual tersendiri buat Liga 1. Bisa juga ini skenario dari Premier League. Betul. Gitu loh. Selalu melahirkan pertarungan klasik di antara pelatih. Itu juga bisa seperti itu di Indonesia. Iya, ini kan yang menjadi menarik adalah dua pelatih dari negara bola yang punya nama besar. Kalau bicara negaranya juara dunia, juara Eropa, mereka langganannya, pemainnya juga seperti itu, dan sekarang menjadi pelatih di negara dalam tanda kutip antah berantah sepak bolanya gitu kan. Dan kebetulan dua-duanya ini adalah adalah dua tim yang selama ini selalu ada di tim elit. Iya, setidaknya ini kebanggaan harusnya ya buat bobotoh Persib, dan dengan hadirnya Luis Milla yang kemudian bisa di head to head kan dengan Thomas Doll yang menjadi kebanggaan Persija saat ini. Kalau bicara pemain secara umum misalnya, Luis Milla sebenarnya lebih diuntungkan kalau materi pemainnya di Persib ya. Kenapa? Walaupun dari sisi pertandingan saat ini, Luis Milla misalnya welcome partinya aja nggak enak ketika Persib harus menerima kekalahan yang kedua di kandang, dan kali ini dari Bali United dengan skor 2-3 ketika Luis Milla datang. Nah, sebelumnya Persib juga kalah di kandang dari Madura United 1-3, dan imbang Bayangkara, kemudian kalah 1-4 dari Borneo FC, menang PSIS 1-0 dan 2-1, dan juga lawan PSS 1-0, artinya dengan poin 7. Ini modal yang sangat minim buat Luis Milla untuk mengangkat prestasi dari Persib yang digadang-gadang di awal musim kemarin adalah Persib salah satu favorit juara. Sementara kalau bicara materi pemain Persija dengan Thomas Doll banyak diisi oleh pemain-pemain muda, ini yang menarik gitu kan. Di mana misalnya pemain utamanya ya praktis yang senior Andri Tani, Maman Abdurrahman, kemudian Tony Sucipto, selebihnya adalah pemain-pemain muda. Ismet, tapi kemudian lebih banyak sekarang sudah mulai asisten mendampingi sebagai penyemangat saja. Dan yang menarik adalah bahwa Persija saat ini materi pemain mudanya sangat cukup bagus, walaupun misalnya dari hasil pertandingan setidaknya apa yang didapat Persija saat ini, kalau kata Thomas Doll, lini pertahanan mereka lebih kuat dari Manchester United, kata Thomas Doll gitu kan. Nah, di mana mereka setidaknya saat ini berada di posisi 7, kalah di awal dari Bali United, tapi kemudian bisa menang lawan Persis, imbang lawan PSM dan Persikabo, kemudian terakhir menang lawan Rans. Nah, nanti tanggal 2 Oktober ya akan bertandang ke markas Persib, dan ini yang akan dinanti-nantikan oleh publik sepak bola Indonesia. Siapa yang lebih bertangan dingin? Apakah Thomas Doll atau Luis Milla dalam pertandingan derby klasik atau pertemuan klasik antar Persib Persija? Mungkin ketika Persib menjamu Persija tanggal 2 Oktober 2022 itu tadi masih belum sehat karena supporter Persija nggak bisa hadir. Tetapi Persija kan bisa membalas nih pertandingan di putaran kedua, kalau nggak salah itu tanggal 26 Februari main di Patriot. Itu kan Persija tuan rumah nih. Itu kembali Persija yang menjadi tuan rumah dan penonton Persib nggak bisa datang. Tantangan tersendiri buat Thomas Doll. Itu menurut Akmal gimana?
Kalau saya lihat ini kan bahkan akan menjadi celetukan dari Thomas Doll yang selama ini sering mengkritisi gitu kan, lapangan latihan tidak bagus, suka mengeluh lah ya, suka mengeluh gitu kan. Nanti dia juga akan kaget baru kali ini misalnya selama dia berkarir di sepak bola ada pertandingan sepak bola yang supporter tim tamunya tidak boleh hadir. Seharusnya ini tidak terjadi. Ini kan pertandingan bagus, klasik, ini harus dijadikan contoh. Hadirnya Thomas Doll, Luis Milla di kubu Persija Persib harusnya bisa menghadirkan dua supporter kedua tim. Artinya harusnya PSSI, LIB, Persija, Persib, mumpung waktunya masih jauh 2 Oktober misalnya untuk ke Bandung, kemudian tadi 26 Februari untuk di Jakarta, harusnya sudah bisa mengantisipasi dan bisa membuat pertandingan ini menjadi pertandingan yang menarik dinikmati oleh dua supporternya gitu. Jangan sampai kemudian misalnya partai pertama Persib lawan Persija main di Bandung, supporternya tidak hadir, supporter Persija, kemudian pemain Persijanya terintimidasi misalnya, dan ini kan akan tidak sehat untuk kemudian kita lihat pertandingan 8. Kenapa? Karena pemain sudah tertekan atau takut terlebih dahulu, sudah di saywar terlebih dahulu sehingga mereka tidak bisa menunjukkan permainan terbaiknya. Apalagi kalau Persija menang tanggal 2 Oktober pasti pulangnya pakai barakuda. Nah ya. itu yang menjadi tradisi yang apa ya, yang sebenarnya tidak sehat, tapi kemudian dijadikan kebanggaan oleh para pecinta sepak bola kita gitu. Jangan-jangan Thomas Doll bisa stroke nih. Dia lihat loh, penonton gue nggak ada nih, di mana nih di Jack gitu ya. Iya, yang menarik adalah ya bisa jadi Luis Milla dan Thomas Doll juga ini menjadi momentum dan kaget gitu kan dengan derby yang seharusnya mereka berpikir Thomas Doll misalnya sebagai mantan pelatih Dortmund, dia berpikir wah ini pertandingan antara Munchen lawan Dortmund nih, diistilahkan seperti itu kan. Atau kemudian Luis Milla mantan pemain Barcelona kemudian mantan Madrid, wah ini El Clasico antara Barcelona Madrid nih kalau di Spanyol. Tapi di sini tidak bisa dihadiri supporter tamunya. Ini kan lucu sekali gitu kan. Ini kira-kira polisi, PT LIB ini serius nggak sih ngelola sepak bola yang katanya profesional? Salah satu elemen yang berpengaruh untuk membangun klub profesional itu adalah supporter, tapi besok itu tidak bisa dihadirin oleh The Jack. Ini kira-kira nih Mal, ada nggak nih dipikirkan nih sampai hari ini oleh PT LIB sama PSSI, atau cuek-cuek bebek nih? Saya pikir nggak ada yang mikirin untuk ini gitu kan. Padahal ini bagian dari bagaimana kita mengangkat industri sepak bola kita gitu kan. Ada dua pelatih punya nama besar, kemudian ada klub punya magnet yang besar di sepak bola Indonesia, tapi ada supporter yang dilarang untuk hadir. Ini seharusnya tidak terjadi, dan saya pikir harusnya PSSI sudah bisa berpikir lebih ke depan untuk masa depan sepak bola kita dengan memberikan edukasi, sosialisasi kepada supporter. Bahkan kalau perlu ya sekali lagi regulasi supporter itu dibuat sehingga kemudian supporter punya payung hukum yang mereka bisa mereka gunakan apabila ada hal-hal yang melanggar hukum misalnya. Apalagi misalnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang olahraga, supporter dijamin haknya untuk bisa menikmati atau menonton pertandingan tim yang mereka mereka dukung. Dan ini harusnya menjadi PR tersendiri buat PSSI, di mana laga Persib dengan Persija dengan hadirnya Thomas Doll dan juga Luis Milla harus bisa menjadi magnet mengangkat industri sepak bola Indonesia. Atau saran Cucome Channel yang agak ekstrim, ini saran buat The Jack sama Viking saja. Kira-kira ketika tanggal 2 Oktober 2022 nanti Viking berinisiatif menjemput supporter The Jack dari jalan tol, iring-iringan ya kan, dibikin viral, dibikin video, dibikin film, dikasih tempat duduk ya kan, mereka dikasih kesempatan untuk membeli tiket masing-masing ya kan, ditempatkan di tribun masing-masing. Kira-kira seperti itu menurut Akmal nih, Cucome Channel sarannya nih ekstrim atau enggak nih? Dan itu saran yang sangat bagus, karena saya yakin-yakinnya tidak akan ada terjadi misalnya intimidasi atau momentum untuk melukai dan sebagainya, karena dikawal. Mereka sebenarnya saudara, dan Viking The Jack pada intinya dulu sebelum kemudian ada kasus kuis siapa berani, mereka sangat baik, hubungannya sangat harmonis, dan ini momentum buat
Persib dan juga Persija dengan hadirnya Thomas Doll dan Luis Mia untuk mengembalikan persaudaraan mereka selama ini gitu kan. Dan kita semua masyarakat harus mendukung hal-hal yang baik untuk sepak bola Indonesia. Tapi sekali lagi yang terakhir adalah siapa yang Anda pilih, Thomas Doll atau Luis Mia yang bisa mengantarkan timnya berprestasi. Di akhir musim nanti silakan Anda tebak apakah Thomas Doll berada di atas Luis Mia atau Luis Mia yang kemudian berada di atas Thomas Doll. Dua pelatih yang punya nama besar yang akan membuat sepak bola kita harusnya bisa menggelegar. Adios Cocomeo Channel.